Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam yang berbahagia ini kita coba membaca atau belajar Kitab Mutamimah Ajurumiyah jilid 2 halaman 5 tentang istighal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin. Wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Babul istighali. Formula ini itu bab pada menyatakan istighal. Minha babul istighali. Minha babul istighali. Sebahagian dari maf'ul yang wajib disembunyikan amelnya, atau sebahagian darinya maf'ul bih yang wajib dibuang amilnya, itu istighal antara lain. Jadi istighal secara bahasa artinya sibuk. Sibuk dengan sesuatu sehingga melupakan yang lain. Itu namanya istighal secara bahasa. Namun secara istilah nahwu coba kita kaji pada malam yang berbahagia ini. Wa haqiqatuhu ay yataqaddama ismun wa yata'akhkharu anhu fi'lun aw wasfun mushtaghilun bil 'amali fi dhamiril ismi as-sabiqi aw fi mulabisihi. Anil 'amali fil ismi as-sabiqi nahu zaidan idribuhu wa zaidan ana daribuhu al-an aw ghadan wa zaidan darabtu ghulamahu. Kalau ada yang menyimak silakan hadir biar kita belajar bareng-bareng. Mungkin kalau ada yang perlu ditanyakan atau diluruskan silahkan dengan senang hati. Ini belajar daripada nganggur. Wa haqiqatuhu ayyataqaddama ismun. Dan bermula hakikatnya istighal itu ayyataqaddama, itu bahwa terdahululah oleh satu isim. Wa yata'akhkharu anhu, dan tertakhir darinya isim, fi'lun oleh satu fi'il, aw wasfun atau oleh satu wasaf. Mushtaghilun, kita sifat kepada fi'lun atau wasfun. Mushtaghilun, yang sibuk ianya fi'il atau wasaf tadi. Bangun apa sibuk? Bil amali fi dhamiril ismi sabiqi, pada dhamir isim yang terdahulu ianya isim. Au fi mulabisihi, atau mulabisi kita ataf kepada dhamiri, atau sibuk ia dengan beramal fi mulabisihi, pada mulabisnya isim sabik. Anil amali fil ismi sabiqi, hingga dia lupa beramal. Anil amali, hingga dia jauh dari beramal, atau hingga lupa ia dari beramal fil ismi sabiqi, pada isim yang terdahulu. Saya ulang lagi sekali. Wa haqiqatuhu ayyataqaddama ismun, dan bermula hakikatnya istighal itu ayyataqaddama, bahwa terdahululah oleh satu isim. Wa yata'akhkharu anhu, dan tertakhirlah daripadanya isim, fi'lun oleh satu fi'il, aw wasfun atau oleh satu wasaf. Wasaf kita artikan aja isim fa'il. Mushtaghilun, yang sibuk ianya fi'il atau wasaf, bil amali, dengan beramal, fi dhamiril ismi sabiqi, pada dhamir isim sabik. Arti dhamir isim sabik, satu dhamir yang kembali kepada isim terdahulu tadi. Au fi mulabisihi, atau beramal pada satu kalimat yang mulabis, yang dekat dengannya dhamir yang kembali kepada isim terdahulu. Anil amali fil ismi sabiqi, hingga dia lupa beramal pada isim yang terdahulu.
Jadi hakikat istighal itu terdahululah satu isim. Pertama ada satu isim. Wa yata'akharu anhu fi'lun. Sesudah isim itu ada satu fi'il. Pertama isim dulu, Zaidan misalkan. Kemudian sesudah isim itu ada satu fi'il. Zaidan. Idrib misalkan fi'il. Aw wasfun. Atau sesudah isim itu ada satu wasaf. Wasaf itu maksudnya satu kalimat yang beramal seperti fi'il. Nah, itu isim fa'il. Pertama, terdahululah satu isim disebutkan. Kemudian sesudahnya isim ada satu fi'il. Isim, fi'il. Atau sesudah isim itu ada wasaf. Isim fa'il. Zaidan idrib. Zaidan ana dharibu. Nah. Mustaghilun. Yang sibuk ianya fi'il dengan beramal pada dhamir isim sabek. Terdahulu satu isim. Sesudah satu isim, kemudian ada satu fi'il. Satu-satu wasaf kita tinggalkan dulu. Terdahulu satu isim, kemudian sesudah isim itu ada satu fi'il. Yang fi'il itu mustaghil, sibuk ia beramal pada satu dhamir yang dhamir itu kembali kepada isim yang sudah disebutkan tadi. Au fi mulabisihi. Atau fi'il itu sibuk beramal pada satu kalimat yang kalimat itu dekat dengan dhamir yang dhamir itu kembali kepada isim terdahulu. Anil amali fil ismi sabiqi, hingga dia tidak sempat beramal atau mempengaruhi isim yang terdahulu tadi. Nah, pakai contoh biar bisa kita pahami. Coba contoh dulu. Zaidan idribuhu. Ini contoh istighal. Terdahulu satu isim yaitu Zaidan. Istighal tadi artinya terdahulu satu isim yaitu Zaidan. Kemudian sesudah isim itu ada satu fi'il yaitu idrib, di sini fi'il amar. Kemudian fi'il itu sibuk beramal pada dhamir isim sabek. Dhamir isim sabek artinya idribhu, hu itu. Hu itu disebut dhamir isim sabek. Kenapa? Dhamir isim yang terdahulu. Karena dhamir itu kembali kepada isim terdahulu. Zaidan akan sidit, idribhu. Pukul olehmu akannya sidit. Zaidan idribuhu. Akan sidit, idribuhu, pukul olehmu akannya sidit. Zaidan terdahulu satu isim, kemudian sesudah isim itu ada satu fi'il yaitu idrib, kemudian fi'il itu sibuk menasabkan satu dhamir yang kembali kepada isim yang mendahuluinya. Idribuhu. Zaidan idribuhu. Pertanyaan. Yang jadi masalah sekarang Zaidan, siapakah yang menasabkan Zaidan? Akan si Zaid. Idribuhu. Pukul olehmu akannya si Zaid. Nah, jadi yang jadi masalah di sini Zaidan. Siapa yang menasabkan Zaidan? Zaidan tidak mungkin dinasabkan oleh idribuhu. Idrib fi'il amar. Kerjaannya merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul. Dhamir dalam fa'il takdirnya anta. Hu isim dhamir, pada mahal nasab menjadi maf'ul idrib. Jadi idrib itu merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul. Maf'ulnya sudah ada. Enggak bisa Zaidan yang mendahuluinya kita jadikan maf'ul idrib. Nah, ini namanya istighal. Terdahulu satu isim, kemudian sesudah isim itu ada satu fi'il. Yang fi'il itu sibuk beramal menasabkan dhamir isim sabek, satu dhamir yang kembali kepada isim yang terdahulu tadi yaitu Zaidan idribuhu, hingga fi'il itu tidak sempat mengamal, tidak sempat beramal pada isim yang terdahulu, sehingga idrib ini tidak bisa menasabkan Zaidan. Ya, ini namanya istighal. Jadi yang pertanyaannya, yang menasabkan Zaidan ini siapa nanti? Contoh lain. Wa Zaidan ana dharibuhu al-an. Akan sidit, bermula aku itu yang memukulnya sidit sekarang. Zaidan ana dharibuhu al-an atau gadan atau besok. Zaidan terdahulu satu isim. Definisi istighal. Terdahulu satu isim yaitu Zaidan. Kemudian sesudah isim itu ada satu wasaf. Wasaf di sini yaitu dharibu. Wasaf itu isim yang kerjaannya seperti fi'il atau isim fa'il.
terdahulu satu isim Zaidan, kemudian sesudah satu isim itu ada satu wasaf, dharibu, yang wasaf itu sibuk beramal pada dhamir isim sabek, atau beramal pada satu isim yang isim itu kembali kepada isim terdahulu, sehingga wasaf itu tidak bisa beramal pada isim yang mendahuluinya. Jadi pertanyaannya, Zaidan ana dharibu al-an, bermula akan Sidit. Zaidan akan Sidit, bermula aku itu yang memukulnya Sidit sekarang atau besok. Pertanyaannya, Zaidan, siapakah yang menasabkan Zaidan? Nah, yang menasabkan Zaidan ini amel yang wajib dibuang. Inilah namanya istighal. Atau contoh mulabis, Zaidan darabtu ghulamahu, akan Sidit darabtu ghulamahu, aku pukul akan budaknya Sidit. Zaidan darabtu ghulamahu, akan Sidit, darabtu aku pukul akan ghulamahu, akan lamidnya Sidit. Istighal artinya terdahulu satu isim yaitu Zaidan, kemudian tertakhir satu fi'il. Sesudah satu isim tadi ada satu fi'il yaitu darabtu. Yang fi'il itu sibuk beramal pada kalimat yang berdekatan dengan dhamir isim sabek. Kalau di sini ghulama. Jadi darabtu itu menasabkan ghulama, di mana ghulama ini berdekatan dengan satu dhamir yaitu hu, yang dhamir itu kembali kepada isim yang sebelum fi'il tadi yaitu Zaidan. Akan Sidit. Darabtu, aku pukul akan lamidnya Sidit, akan budaknya Sidit. Nah, ini Zaidan terdahulu satu isim, sesudah isim itu ada satu fi'il yaitu darabtu. Kemudian fi'il itu sibuk beramal pada satu kalimat yang kalimat itu berdekatan dengan dhamir yang dhamir itu kembali kepada isim yang terdahulu tadi. Pertanyaannya, Zaidan, siapakah yang menasabkan Zaidan? Enggak boleh Zaidan kita jadikan maf'ul dari darabtu, aku pukul akan Sidit. Zaidan darabtu akan Sidit, aku pukul. Enggak boleh. Kenapa? Karena darabtu punya maf'ul sendiri yaitu ghulama. Akan Sidit, darabtu aku pukul ghulamahu, akan lamidnya Sidit. Nah, jadi enggak bisa Zaidan itu jadi maf'ul darabtu. Tapi yang menasabkan Zaidan ada fi'il lain yang wajib dibuang. Dan seperti firman-Nya Allah Ta'ala, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih. Wa kulla insanin, dan akan setiap manusia. Wa kulla insanin, dan akan setiap manusia, alzamnahu, kami lazimkan, kami ikatkan akannya manusia, ta'irahu, akan buku amalannya, fi 'unuqihi, pada lehernya. Pertanyaannya, siapa yang menasabkan kulla insanin? Kulla insanin, terdahulu satu isim, kulla. Sesudah satu isim itu tertakhir satu fi'il yaitu alzamna. Kemudian fi'il itu sibuk menasabkan atau beramal pada dhamir isim yang terdahulu. Pada satu dhamir yang dhamir itu kembali kepada isim yang mendahuluinya. Kalau dalam contoh ini alzamna hu. Hu itu dhamir yang kembali kepada kulla. Akan setiap manusia. Alzamnahu, kami ikatkan akannya manusia. Ta'irahu, akan buku amalannya, fi 'unuqihi, pada lehernya. Karena alzamna sudah punya maf'ul yaitu hu, tidak bisa kulla insanin kita jadikan maf'ul alzamna. Otomatis siapakah yang telah menasabkan kulla insanin? Nah, inilah namanya istighal, yaitu dia dinasabkan oleh fi'il di belakangnya yang dibuang. Fi'il yang di belakangnya yang dibuang. Bagaimana cara kita mengetahui fi'il yang dibuang itu apa? Nah, fi'il yang dibuang itu sama persis dengan fi'il yang disebutkan sesudahnya. Fannasbu fi dzalika kullihi bimahdhufin wujuban yufassiruhu ma ba'dahu. Maka bermula nasab. Maka bermula yang menasabkan fi dzalika kullih, pada demikian seluruhnya, pada contoh semua, Zaidan darab idribhu, Zaidan ana daribuhu, Zaidan darabtu ghulamahu,
wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih, maka bermula yang menasabkan fi dzalika kullih pada demikian seluruhnya itu bimahdufin, itu dengan yang dibuangkan wujuban nisbah wajib. Jadi yang menasabkan Zaidan tadi, yang menasabkan Zaidan semuanya, yang menasabkan kulla insanin itu ada amelnya mahdufin wujuban, wajib dibuang. Ya. Dari mana kita tahu yang dibuang itu apa? Yufassiruhu ma ba'dahu, menafsirkan akannya yang mahdhuf. Yufassiruhu, menjelaskan atau menafsirkan akannya yang mahdhuf, ma ba'dahu, oleh kalimat sesudahnya yang mahdhuf tadi. Wat takdiru, contoh. Contoh takdiru idrib Zaidan idribuhu. Contoh pertama wat takdiru dan bermula takdir itu idrib Zaidan idribuhu. Tadi contohnya Zaidan idribuhu, akan sidit pukul olehmu akannya sidit. Jadi yang menasabkan Zaidan bukan idrib sesudahnya, tapi ada idrib sebelumnya yang dibuang wajib. Jadi idrib Zaidan, pukul olehmu akan sidit, idribuhu, pukul olehmu akannya sidit. Dari mana kita tahu yang dibuang itu idrib? Karena sesudah Zaidan itu ada idrib. Nah, itu orang Arab untuk menyingkatnya seperti itu. Zaidan idribuhu akan sidit, pukul olehmu akannya sidit. Jadi Zaidan, hakikat istighal tadi terdahulu satu isim yaitu Zaidan. Kemudian tertakhir satu fi'il yaitu idrib. Kemudian fi'il itu sibuk beramal pada dhamir isim sabik. Maksudnya beramal pada satu dhamir, yang dhamir itu kembali kepada isim yang terdahulu yaitu hu, itu kembali kepada Zaidan. Akan sidit, idribuhu, pukul olehmu akannya sidit. Hingga idrib itu tidak lagi bisa beramal pada Zaidan sebelumnya. Kalau nggak ada idribhu, kalau nggak ada hu, bisa Zaidan kita jadikan maf'ul muqaddam. Akan sidit idrib, akan sidit pukul olehmu, bisa. Tapi karena ada hu-nya idribuhu, sehingga maf'ul idrib itu sudah ada hu. Nggak bisa Zaidan yang mendahuluinya kita jadikan maf'ul idrib. Karena itu yang menasabkan Zaidan ada fi'il yang sudah dibuang di belakangnya. Fi'il itu sama persis dengan kalimat yang berada sesudah Zaidan. Jadi takdirnya idrib Zaidan, pukul olehmu akan sidit. Kalau pengen bertanya silahkan. Contoh kedua, ana dharibun Zaidan, ana dharibuhu. Nah, ini contoh kedua, ana dharibuhu. Contoh kedua tadi yaitu terdahulu satu isim, kemudian tertakhir satu wasaf, di mana wasaf itu sibuk beramal pada dhamir yang kembali kepada isim terdahulu, sehingga dia nggak sempat beramal pada isim yang mendahuluinya. Contoh, Zaidan ana dharibuhu, akan sidit, bermula aku itu yang aku pukul akannya sidit. Zaidan maf'ul, Zaidan maf'ul kan? Cuma maf'ul siapa? Nah, amelnya wajib dibuang. Takdirnya apa? Ana dharibun. Asalnya begini. Zaidan ana dharibu, akan sidit, bermula aku itu yang memukul akannya sidit. Zaidan maf'ul mansub dan nasab fathah. Ana isim dhamir pada maharafa mubtada. Dharibu khabar marfu dan rafa dhammah. Dharibu itu wasaf, isim fa'il, beramal seperti amal fa'il, merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul. Dhamir dalam fa'il takdirnya huwa. Akan sidit, bermula aku itu yang memukul, ianya aku, hu akannya sidit. Jadi hu maf'ul dharib. Ya. Maf'ulnya dia majrur idhafah, mudhaf dharibu hi sendamnya mahaja mudhaf ilaih dengan dharibu. Jadi jadilah masalah karena dharibu sudah punya maf'ul hu, sehingga Zaidan sebelum ana itu enggak ada amelnya, enggak ada yang menasabkan dia. Nah, ternyata yang menasabkan dia sudah dibuang, yang ditafsirkan atau dijelaskan oleh kalimat sesudahnya. Jadi takdirnya ana dharibun Zaidan, bermula aku itu yang aku pukul akan sidit. Contoh yang ketiga, wa ahantu Zaidan darabtu ghulamahu. Wa ahantu Zaidan darabtu ghulamahu. Aku hinakan akan sidit, darabtu aku pukul akan lamitnya sidit. Asalnya begini,
Zaidan darabtu gulamahu. Akan sidit, aku pukul akan lamitnya sidit. Zaidan terdahulu satu isim. Kemudian terakhir satu fi'il yaitu darab. Di mana fi'il itu sibuk beramal pada mulabisnya isim sabik. Arti mulabis pada satu kalimat yang kalimat itu berdempetan, berdekatan dengan dhamir, yang dhamir itu kembali kepada isim sabik yaitu gulama di sini. Akan sidit darabtu gulamahu, aku pukul akan lamitnya sidit. Jadi darabtu itu fi'il sibuk dengan menasabkan satu kalimat yang kalimat itu dimudhafkan kepada dhamir, yang dhamir itu kembali kepada isim sebelum fi'il tadi. Sehingga darabtu nggak sempat menasabkan Zaidan. Jadi pertanyaannya, siapakah yang menasabkan Zaidan? Yang menasabkan Zaidan yaitu kalimat yang dibuang. Ada fi'il yang dibuang yang dijelaskan oleh kalimat sesudah Zaidan. Pertanyaannya, Zaidan darabtu gulamahu, akan sidit aku pukul akan lamitnya sidit. Jadi Zaidan mansub. Kenapa yang ditakdirkan bukan darabtu? Kenapa ahantu? Nah, mestinya kan kalimat sesudah Zaidan darabtu bukan ahantu. Begini, aku pukul akan lamitnya sidit itu berarti menghina sidit. Makanya yang ditakdirkan ahantu. Telah aku hinakan akan sidit. Kok bisa dia hina? Karena telah aku pukul akan lamitnya sidit. Begitu juga contoh kulla insanin alzamnah. Akan setiap insan kami lazimkan, kami ikatkan akannya insan pada akan buku amalannya pada lehernya. Jadi kulla insanin alzamna, ya, karena di depan insan tadi ada alzam, maka yang ditakdir di belakangnya itu alzamna juga. Jadi kulla itu dinasabkan oleh alzamna yang diwajib dibuang karena sudah ditafsirkan oleh kalimat sesudahnya, sesudah kulla insanin yaitu alzamna. Perlu diulang lagi kayaknya nih. Babul istighali. Minha babul istighali. Sebahagian darinya maf'ul bih. Maf'ul bih yang wajib dibuang amelnya. Itu babul istighal, yaitu bab istighal. Jadi istighal itu termasuk dalam kategori maf'ul bih yang amelnya wajib dibuang. Kenapa dibuang? Karena dijelaskan oleh kalimat sesudahnya.